Selamat pagi Bapak Ibu, saudara, serta sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Meiti Risamena Simaela, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Marturia Lampung. Saat ini saya berada di gedung gereja Gospelkes Purwosari GPIB Marturia Lampung. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita memberi diri untuk bersama-sama ada di sekitar firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga. Untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami di hari ini, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami mau menjalani kehidupan kami di hari ini, dan kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami, kuduskan kami, dan urapi kami. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayat 11-13 adalah merupakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya. Dan Elia naik ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi, ia pun merenggut pakaiannya dan menggoyahkannya menjadi 2 bagian. Sesudah itu, ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu yang lalu media nasional ramai kembali dengan berita kasus kopi sianida. Gara-gara ditayangkan sebuah film dokumenter di Netflix dengan judul High School Murder Calvi and Jessica Wongso. Film dokumenter ini berusaha mengungkapkan beberapa fakta yang belum terungkap di pengadilan 7 tahun yang lalu. Dalam film dokumenter ini ditampilkan peran para saksi ahli yang saling beradu argumen untuk mencari kebenaran di pengadilan. Menjadi saksi di pengadilan bukan sebuah perkara mudah. Semua perkataan kita harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, sebelum memberi kesaksian di pengadilan, biasanya para saksi harus diambil sumpahnya dulu. Selain itu, para saksi kunci yang menjadi saksi utama dalam sebuah persidangan, dia akan mendapatkan perlindungan dari pengadilan. Makanya para saksi di pengadilan harus memberi kesaksian yang benar sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari peristiwa atau dari kasus yang akan disidangkan. Karena tugas saksi adalah mengungkapkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Sahabat-sahabat GPIB, bacaan kita pagi ini bercerita tentang peristiwa diangkatnya Elia ke sorga yang disaksikan oleh Elisa muridnya. Dikatakan dengan mata rohaninya, Elisa melihat Nabi Elia diangkat ke sorga
dengan kereta kuda berapi dalam angin badai. Hal itu terjadi saat mereka berdua sedang dalam perjalanan dan sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Akan tetapi sebelum Elia diangkat naik ke sorga, Elia memberikan jubahnya kepada Elisa sebagai bukti kesaksiannya bahwa Elia telah diangkat ke sorga. Sahabat-sahabat GPIB, Elisa menjadi saksi mata satu-satunya, saksi kunci terjadinya peristiwa pengangkatan Elia ke sorga. Posisi Elisa sebagai murid Elia tentu telah dipersiapkan dengan baik oleh Elia. Di ayat-ayat sebelumnya kita bisa lihat bahwa sebelum pengangkatan ini Elia sudah pernah berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu." Ternyata terjawab ketika Elia meninggalkan jubahnya kepada Elisa. Dengan jubah ini Elisa membuat mujizat dengan membelah air sungai Yordan menjadi 2 bagian. Itu kita bisa lihat di ayat selanjutnya setelah bacaan kita. Sebagai saksi kunci terangkatnya Elia ke sorga, Elisa harus membuktikan kepada orang banyak bahwa kuasa kenabian Elia telah diwariskan kepada dirinya. Dan kalau kita simak bacaan kita selanjutnya dari kitab 2 Raja-Raja 2 ini, terlihat Elisa dengan sepenuh hati melanjutkan pelayanan yang diwariskan Elia kepadanya, melaksanakan pelayanan bagi warga kota Yeriko dan sekitarnya. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai gereja dan sebagai satu persekutuan jemaat, kita pun adalah saksi mata tentang kuasa dan penyertaan Allah bagi umat manusia. Sebagai orang-orang yang telah ditebus dari dosa dan kesalahan, kita adalah saksi tentang karya keselamatan Allah yang Allah lakukan bagi umat manusia yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati tapi dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Karya pelayanan kasih yang Tuhan Yesus sudah ajarkan dan lakukan kepada kita, itu harus kita saksikan dalam perjalanan kehidupan iman kita, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai satu persekutuan jemaat. Setiap kita tentu pernah merasakan, sudah pernah mengalami jamahan kuasa Tuhan yang menguatkan, yang memulihkan, dan yang membaharui, bahkan mengangkat kita dari keterpurukan hidup. Kita sudah merasakan campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dalam pergumulan-pergumulan hidup, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, baik sebagai pribadi, keluarga, dan juga sebagai satu persekutuan jemaat. Firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, saudara, sahabat-sahabat GPIB, mengajak kita untuk terus dan tetap menjadi saksi akan semua karya Tuhan yang telah kita alami dan terima dalam kehidupan kita. Menjadi saksi tentang karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita dan dunia ini. Sahabat-sahabat GPIB, kalau Elisa menerima jubah Elia yang sengaja ditinggalkan kepadanya untuknya, jubah yang menjadi simbol kekuatan dan semangat bagi Elisa untuk melanjutkan karya pelayanan kenabian Elia, maka kita pun saat ini juga diberikan kekuatan untuk menjadi saksinya lewat kuasa Roh Kudus yang hadir di setiap langkah hidup kita.
Kuasa itu yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi nyata akan karya keselamatan Allah yang Ia kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari menjadi saksi-saksi utama tentang karya Tuhan bagi keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara GPIB, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Ketika kami akan menjalani kehidupan kami di hari hidup yang baru yang Tuhan kerjakan bagi kami. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami melalui firman-Mu. Dalam setiap kehidupan kami harus menjadi saksi-saksi tentang karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Tuhan tolong kami. Dalam setiap kehidupan kami yang akan kami jalani, kami boleh menjadi saksi Kristus ini. Tuntunan Roh Kudus biarlah berlaku bagi kami semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa saat ini bagi gereja Tuhan. Kami berdoa bagi GPIB. Tuhan memberkati GPIB di dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang ada. Biarlah kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan menjadi bagian bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Khusus dalam majelis sinode GPIB. Kami bawa untuk Engkau hikmat Tuhan turun atas mereka dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Berikan kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera supaya mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa khusus untuk program Morning Call GPIB saat ini. Engkau memberkati pengurus yang ada. Berikan juga kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Supaya mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan segala baik. Dan semua dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa buat semua sahabat-sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan berkuasa, Tuhan hadir dalam segala kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan hari lepas hari. Kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati dalam persiapan-persiapan untuk memasuki pesta demokrasi di tahun depan tahun 2024. Kami mohon Tuhan tetap ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kehidupan kami supaya tetap ada dalam kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah yang di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Engkau. Kami bawa doa kami ini untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara serta sahabat-sahabat GPIB, renungan firman Tuhan di hari ini. Selamat menjalani kehidupan di hari ini. Tuhan beserta dengan kita dan tetaplah menjadi saksi-saksi Kristus. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023 dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November
2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.